Dan juga kita betul-betul punya sikap khauf. Khauf itu bukan takut karena kita itu memandang serem atau sesuatu itu menakutkan, tapi karena ta'dzim, itu khauf. Jadi takut kepada Allah itu bukan karena Allah itu seram, menyeramkan, tidak. Tapi kita ta'dzim, kita menghormati Allah. Sehingga yang terjadi itu adalah kekhawatiran kita, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu kita akan melakukannya dengan kehati-hatian, keseriusan, kesungguhan di dalam beribadah. Dan cara beribadah yang tepat itulah yang kemudian harus kita lakukan. Seperti apa? Seperti apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, hanya saja maaf, ini bukan untuk memuja. Ketika kita memahami kata shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, itu yang dipahami adalah hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi perdebatan tentang benarnya sholat itu selalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik. Takbirnya bagaimana? Letakkan kedua tangan kita dengan telapak tangan yang terbuka. Hadapkan ke muka. Ini semua fisik. Tetapi ada dua hal yang lain yang tidak pernah tersentuh untuk kita kaji. Yang pertama, qalb dan ruh kita, hati dan jiwa kita. Bagaimana Rasulullah menata hatinya dan menyiapkan jiwanya untuk sholat. Disitulah yang seringkali tidak tersentuh untuk kita perdebatkan. Sehingga perdebatan dari soal wudhu sampai sholat itu perdebatan tentang kaifiyah dan hay'ah, tentang hal-hal yang sifatnya fisik. Hanya karena soal tasyahud, apakah harus menggerakkan jari apa tidak, itu orang berdebat sampai tidak selesai. Padahal bukan itu yang harus kita perdebatkan. Tapi ketika kita gerakkan telunjuk kita, untuk apa kita gerakkan? Kepada siapa kita gerakkan? Dalam rangka apa kita gerakkan? Itu yang lebih bersifat substantif. Gerakkan tanganku karena Allah. Dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga posisi tangan itu seperti apa? Itu jangan kemudian menghabiskan waktu kita untuk berdebat. Karena itu aspek fikih yang sifatnya sangat eksoterik, sangat fisik, bersifat fisik, jasmania. Sedangkan yang bersifat ruhiyah kadang-kadang tidak kita kaji. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, kenapa banyak orang sholat tetapi masih berbuat maksiat? Jangan-jangan sholatnya orang itu hanya dilakukan secara fisik. Ada dua hal yang tidak tersentuh dalam sholat, yaitu qalb dan ruhnya. Sehingga karena tidak ada sentuhan qalb dan ruh, maka sholat itu kemudian tidak melahirkan perilaku-perilaku yang positif, karena nilai-nilai sholat tidak terbangun di dalam perilakunya. Sudah sholat? Sudah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Selesai. Subuh. Lalu kalau pertanyaannya, sudahkah niat kita itu utuh ketika menjalankan sholat kita? Apakah sudah terbangun keikhlasan kita di dalam sholat? Seberapa khusyuk sholat kita pada waktu subuh tadi? Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang sifatnya pribadi, subjektif, dan silahkan dijawab sendiri karena orang lain tidak akan menjawabnya. Ini teman dialog saya ini Pak Jumanudin. Berkali-kali saya ketemu, baik di rumah saya, di gedung BWN. Cuma saya belum sempat sowan untuk melihat bagaimana beliau melatih teman-teman untuk sholat khusyuk itu. Ya, beliau di rumah mengadakan pelatihan sholat khusyuk bersama-sama, latihan bareng. Bukan ngandani, bukan ngajari, latihan bareng. Itu ternyata tidak sederhana. Tetapi begitu kita itu sholat dengan melibatkan hati dan jiwa kita, pasti rasanya berbeda. Ya, kalau tidak percaya tidak dipraktekkan sendiri. Nanti sholat tahajud atau sholat subuh Anda rasakan.
Niatkan semuanya karena Allah. Lalu luruskan niat itu. Jangan sampai kita berpikir kecuali hanya untuk menyempurnakan sholat kita dengan sikap syukur, cinta, dan khauf. Aku mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dengan syukurku aku akan beribadah kepadamu. Aku cintai dirimu, karena itu aku sholat pada saat ini. Dan aku khawatir jangan-jangan sholatku ini tidak kau terima. Dan aku bayangkan sholatku ini adalah sholat terakhir untuk menghadap dirimu, sehingga ketika engkau memanggil diriku, aku sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Bayangkan bahwa sholat yang kita kerjakan pada subuh nanti adalah sholat kita yang terakhir, sehingga kita akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Meskipun mungkin kita belum siap mati. Lagi yang masih muda-muda itu, siap mati nanti dulu. Sehingga pengen urip. Ada siap tidak siap kita itu bisa mati seketika. Iya, saya sering guyon itu. Baru ngomong seperti ini mati ya bisa kok. Iya, tapi nggak usah takut karena kematian itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah mau manggil kita ketika kita sedang berceramah tiba-tiba meninggal, ikhlaskan karena Allah. Atau mau dihidupkan 1000 tahun lagi itu serahkan Allah. Kita tidak tahu kapan kita itu akan dihidupkan oleh Allah dan kapan Allah akan memanggil kita untuk mati. Kita harus siap mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, serahkan semua kepada Allah. Dan doa kita mudah-mudahan husnul khotimah itu tenang. Orang yang takut mati itu malah resah. Tapi kalau orang yang siap mati itu tenang, karena kapanpun dimanapun dia siap untuk dijemput oleh Allah melalui malaikat Israel. Itu tenang. Saya kadang-kadang ditanya, Pak Muhsin siap mati? Siap tidak siap? Kita pasti mati. Kenapa kita harus tidak siap? Tidak iman-iman, apa yang perlu kita iman-iman? Harta kita iman-iman. Harta kita itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kalau kita mau mengikut sertakan harta kita agar betul-betul harta kita itu ikut serta kepada diri kita sampai kita bertemu dengan Allah, jangan dimakan, titipkan dengan banyak berzakat, bersedekah dan berinfak. Itu namanya menitipkan harta agar harta kita mengikuti diri kita. Karena harta kita itu akan menjadi amal jariah, akan menjadi sedekah jariah. Nah, itu cara kita berpikir tentang bagaimana kita memahami arti cinta kita kepada Allah, termasuk cinta kita kepada harta. Itu bukan cinta kepada harta, tapi cinta kita terhadap Allah melalui harta yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Sehingga ketika kita bersedekah jangan merasa kehilangan. Justru harta yang punya makna itu adalah harta yang kita sedekahkan. Dan harta yang ada di rekening kita, di tabungan kita, di bank di mana kita menabung, itu bukan harta kita, belum kita apa-apakan, belum punya manfaat apapun. Begitu kita ambil, kita sedekahkan untuk Muhammadiyah, untuk Aisyah, untuk masjid, untuk anak yatim. Disitulah sebenarnya kita telah memanfaatkan harta kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara berpikir yang harus kita miliki. Kita teruskan dulu. Bisa disimpulkan dari ihdinas shiratal mustaqim, hidayah adalah keterangan dan bukti, kemudian berupa taufik dan ilham. Bukti dan keterangan tidak diakui kecuali yang datang dari para rasul. Jika ada bukti dan keterangan serta pengakuan, tentu akan ada hidayah dan taufik. Iman akan tumbuh di dalam hati, dicintai dan berpengaruh di dalam hati. Hidayah dan taufik berdiri sendiri yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan bukti dan keterangan. Keduanya mencakup pengakuan kebenaran yang belum kita ketahui, baik secara rinci maupun berubah. Kita ini untuk sampai kepada ilmu yakin saja prosesnya lama. Untuk sampai kepada ainul yakin prosesnya lama, apalagi sampai pada hakul yakin. Kita yakin bahwa kita ini sudah dapat hidayah. Kalau mau kita tanya pada diri kita sendiri, saya belum yakin. Karena itu saya selalu berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Karena saya yakin bahwa sekecil apapun godaan setan itu bisa menggelincirkan saya kok. Bisa membuat saya tergelincir. Tidak ada jaminan ustadz itu pasti masuk surga. Jangan-jangan ustadz itu yang terakhir masuk neraka. Karena apa? Karena dia menjadi ustadz karena terpaksa. Atau karena riya.
Nah, ini kemarin saya bilang sama Pak, cuma ini ada cerita imajiner ya. Jadi besok itu ketika kita berada di mahsyar, pada mahsyar masing-masing diabsen oleh malaikat. Dan harapannya yang memberikan apresiasi itu malaikat Ridwan penjaga surga. Malik jangan datang dulu, akan memasukkan kita neraka. Ketika kita berbaris, biasanya ustadz kan terlalu pede di depan sendiri karena apa? Yang lain murid-muridnya. Tapi begitu dipanggil, ternyata ustadznya tidak dipanggil-panggil. Pertama dipanggil saudara Sami, Sami masuk surga. Itu. Saudara Sunarno masuk surga. Dipanggil semua itu. Semua masuk surga. Terakhir saudara Badrul Zaman masuk surga. Ditunggu-tunggu itu kapan saya dipanggil. Kemudian tanya kepada malaikat di depan, malaikat, murid-murid saya sudah habis semua masuk surga. Kenapa saya tidak dipanggil? Namamu siapa? Muhsin Haryanto. Neraka dulu. Neraka dulu. Kaget. Malaikat, kenapa murid-murid saya masuk surga? Saya gurunya ke masuk neraka. Karena muridmu datang ke majelismu dengan ikhlas, sementara kamu memberi pengajian dengan riya. Ya, karena riya. Ya, ini masuk neraka dulu karena riya. Habiskan dosamu karena riya, baru kamu berhak masuk surga bersama murid-muridmu pengajian. Jadi jamaah pengajiannya masuk surga karena ikhlas, gurunya masuk neraka karena riya. Jangan-jangan begitu. Ini cerita imajiner. Cuma itu baru kata, kok bisa begitu? Ya bisa, jangan pernah main-main. Karena ustadz itu biasanya bisa sombong. Ustadz sombong. Saya ustadz harus di depan, tinak-nak gitu. Wetangira disuguh nusu. Iya. Kalau jamaah itu kan golek wetang dewi. Ustadz itu orang golek wetang dewi, rada disuguh nusu-nusu. Ini ulun guru ngaji lho, putih wetangi kudu loro. Orang loro dianggap tidak dihormati. Oh, ini sopo, podo-podo peserta. Ada podo peserta, cuma kepenyertaannya berbeda saja. Tapi kita ini kan sedang menjadi kompetitor untuk masuk surga. Kok ya tak sombong. Kita teruskan dulu. Ini kita masuk ke 7 dulu. Dengan cara mengetahui apa yang diminta, yaitu jalan yang lurus. Tetapi jalan itu tidak bisa disebut jalan kecuali jika mencakup 5 hal. Lurus, mengantarkan ke tujuan, dekat, cukup untuk dilalui, dan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan ke tujuan. Jadi sekali lagi disebut jalan itu sebagai jalan yang lurus, jalan yang betul-betul siratal mustaqim. Betul-betul jalan itu harus lurus, tidak bengkok seperti apapun, mengantarkan ke tujuan, dekat, cukup untuk dilalui, dan merupakan satu-satunya jalan yang mengantarkan ke tujuan. Nah, satu cirinya yang lurus karena garis lurus merupakan jarak yang paling dekat di antara 2 titik, sehingga ada jaminan untuk mengantarkan ke tujuan. Jalan lempang itu ya jalan yang bisa mengantarkan langsung ke tujuan, tidak usah belok-belok. Bisa disimpulkan dari orang yang diberi nikmat dan perbedaan dari mereka yang mendapatkan murka dan golongan yang sesat. Ini saya ringkas saja. Ada 3 kelompok orang yang disebut dalam Al-Fatihah itu. Yang pertama, an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu disebut di dalam kitab-kitab tafsir ada 4 golongan. Siapa pemberinya? Allah. Siapa yang diberi? Yang pertama an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, yang keempat asy-syuhada, yang ketiga asy-syuhada, yang keempat as-shalihin. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, dan as-shalihin. Siapa mereka itu? Di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan an-nabi, ya para nabi yang dipilih oleh Allah dengan semangat nubuwahnya itu, semangat kenabiannya itu. Dia akan terus berjalan melewati jalan yang lurus karena apa? Orang yang punya jiwa nubuwah itu hanya ingin beribadah kepada Allah saja. Sehingga jalan yang lurus itu merupakan jalan satu-satunya jalan yang dia lalui dan dia mantap di jalan itu. As-siddiqin itu kelompok yang taat sepenuhnya kepada para nabi itu sehingga dia mencontoh perilaku nabi. As-siddiqin.
itu jaminan akan dapat nikmat. Asyhada, orang-orang yang mati syahid, karena mati syahidnya dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu as-shalihin, orang-orang yang punya pribadi salih. Siapa itu? Orang-orang yang menikmati kebaikan demi kebaikan untuk dikerjakan dan tidak punya keinginan untuk berbuat maksiat sekecil apapun. Itu orang saleh. Dia sudah menikmati kebaikan sehingga kebaikan yang dia lakukan itu dia lakukan dengan enak karena apa? Dia menikmatinya. Orang kalau sudah menikmati sesuatu, nggak usah disuruh, dia akan datang untuk melakukan sesuatu yang memang dinikmatinya. Orang yang suka ngaji, orang mengisi pengajian atau tidak mendengarkan pengajian, tidak ikuti pengajian, itu kemudian ada sesuatu yang dirasa kurang di dalam hidupnya. Dan ciri orang saleh seperti itu, ada kerentek, ada keinginan kuat, ada himmah, ada tekad untuk selalu beramal saleh. Begitu dia itu kehilangan momentum untuk beramal saleh, ada perasaan kecewa. Dan dia tidak terfikir untuk berbuat maksiat. Itu ciri orang saleh. Itu yang disebut orang yang akan mendapat kenikmatan dari Allah. Nah, yang kedua, al-maghdubi alaihim. Siapa orang itu? Orang-orang yang sebenarnya sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dia tidak mau memilih yang benar dan tidak mau memilih yang baik karena ada kepentingan-kepentingan yang membuat dia itu memilih sesuatu yang salah dan tidak baik. Orang yang punya orientasi pada kepentingan-kepentingan jangka pendek itu disebut dengan al-maghdubi alaihim. Siapa mereka? Di dalam kitab tafsir selalu disebut al-Yahud. Orang Yahudi. Siapa mereka? Mereka itu orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi dia memilih yang salah karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang membuat mereka itu nyaman untuk mengikuti sesuatu yang tidak baik itu. Nah, apakah orang-orang yang punya keinginan seperti itu sampai sekarang ada? Ya mungkin masih ada. Yang benar X, yang salah Y, tapi dia mengikuti yang Y. Kalau kita mau tanya, apakah koruptor itu tahu bahwa korupsi itu jelek? Saya kira banyak yang tahu. Tapi apa boleh buat? Ada kepentingan-kepentingan jangka pendek yang membuat dia itu menikmati korupsinya. Begitu dia ketangkap KPK, baru dia menyesal. Sebelum ketangkap, tidak pernah dia menyesali apa yang dia lakukan karena enak. Yang terakhir yang disebut ad-dhalin. Orang-orang yang memang sesat karena tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, tidak tahu mereka, sehingga mereka berada dalam kesesatan. Itu yang kemarin saya kaji di dalam surah Al-Fatihah dengan orang-orang yang memiliki fasadul ilm. Ilmunya rusak. Karena ilmunya rusak, dia tidak sadar ketika dia melewati jalan yang salah. Dan dia menikmati saja kesalahan demi kesalahan itu karena merasa bahwa dia sudah benar. Nah, itu yang oleh orang Arab sering disebut dengan sebutan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya. Orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Nah, itu adalah bahasa disebut jahil murakkab. Nah, bodoh kuadrat. Jahil murakkab itu bodoh kuadrat. Bodohnya bertumpuk-tumpuk. Ya, orang seperti itu memang susah diberitahu. Karena apa? Dia sudah merasa lebih tahu kok. Dia pede betul. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu diyakini benar. Sehingga ketika dia itu dikoreksi, dia tidak mau. Karena apa? Karena dia sudah merasa sudah mendapatkan sesuatu yang benar. Nah, itu orang-orang yang disebut ad-dhalin. Siapa mereka? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Yang sudah yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang sesungguhnya tidak seharusnya diyakini. Dia disebut orang yang sesat. Nah, ini kata para ahli tafsir termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada di dalam masyarakat kita. Nah, nikmat itu dikatakan secara jelas siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Tetapi yang dimurkai itu tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya.
Nikmat itu merupakan gambaran kebaikan dan karunia, sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Sementara rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Nah, kenikmatan itu disebut oleh Allah, dan siapa yang diberi nikmat oleh Allah disebut di dalam Al-Quran. Dan sifatnya tidak terbatas. Semuanya diberi. Tapi pemberian nikmat itu ada yang disebut dengan nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai kenikmatan atas dasar sifat rahmannya dan atas dasar sifat rahimnya. Kalau dalam bahasa tasawuf, setiap makhluk itu diberi nikmat oleh Allah. Tetapi kenikmatan yang berkualitas hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang layak diberi kenikmatan. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apakah orang kafir dapat nikmat? Iya, tapi terbatas. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya general, umum. Ada kenikmatan yang universal yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Semua orang layak mendapatkannya, termasuk orang kafir. Tapi dengan sifat rahimnya, Allah hanya akan memberikan kenikmatan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, termasuk kenikmatan surgawi. Di dunia semua diberi kok peluang untuk mendapatkan kenikmatan itu. Orang kafir diberi, orang yang beriman diberi. Bahkan dengan sunnatullahnya, orang kafir bisa mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman itu lupa untuk melewati sunnatullah. Dalam bahasa yang sederhana, banyak orang kafir yang lebih kaya kok. Kekayaan duniawinya lebih tinggi nilainya daripada kekayaan duniawi yang didapatkan orang yang beriman. Karena apa? Mereka melewati sunnatullahnya lebih tepat. Sunnatullah untuk mendapatkan kekayaan duniawinya itu. Tetapi kenikmatan ukhrawinya akan sulit untuk didapatkan kecuali ketika mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Di ketika mereka tetap ada dalam kekufuran, ya sudah berhenti kenikmatan duniawinya itu diberikan pada mereka untuk dinikmati di dunia. Di akhirat mereka mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah lah satu-satunya pemberi nikmat, tidak ada yang lain. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah melalui makhluknya itu semuanya atas kehendak Allah. Sehingga perolehan nikmat oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari arah manapun itu harus dipahami sebagai bentuk kenikmatan Allah yang diberikan Allah melalui orang-orang yang pada saatnya memberi kenikmatan kepada setiap orang yang memohon nikmat itu. Makhluk Allah itu bisa menjadi perantara, menjadi wasilah bagi Allah untuk memberikan nikmatan kepada siapapun yang layak diberi. Tetapi pemberinya siapa? Allah sendiri. Kemudian ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan keremehan orang-orang yang mendapatkan murka dan kehinaan keadaannya. Hal ini berbeda dengan disebutkannya pemberi nikmat yang menunjukkan kemuliaan orang yang mendapat nikmat. Orang yang dimurkai itu dikatakan siapapun orang akan mendapatkan murka. Orang yang sesat itu pun juga dikatakan orang siapapun dirinya akan bisa menjadi sesat. Tetapi Allah tidak menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jelas. Mereka lah yang memilih jalan itu karena apa? Allah sudah menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan yang sesat. Murka Allah itu diberikan kepada siapa? Orang yang melalui proses untuk mendapatkan kemurkaannya. Sekali lagi, mereka memilih. Dan karena mereka memilih, mereka mendapatkan. Allah terlalu pengasih. Artinya apa? Kasih sayang Allah itu melampaui murkanya. Allah terlalu pengasih untuk murka tanpa ada kejahatan dan kesesatan yang dilakukan manusia. Tetapi karena manusia berbuat jahat dan sesat, maka Allah murka dan mereka sesat karena perilaku mereka sendiri. Seakan-akan Allah murka Allah itu memang layak diberikan kepada mereka karena kesesatan mereka sendiri. Penyebutan orang yang sesat juga mengharuskan murka Allah dan siksanya terhadap mereka. Dengan kata lain, siapa yang sesat layak mendapatkan siksa sebagai konsekuensi dari kesesatan yang dipilihnya itu. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan kontradiksi antara hidayah dan nikmat dengan murka dan kesesatan. Allah menyebutkan orang yang mendapat murka dan yang sesat pada sisi yang berseberangan dengan orang-orang yang mendapat petunjuk dan mendapatkan nikmat. Yang pertama seperti firman Allah yang bisa kita lacak nanti di dalam surat Thaha ayat 124. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini adalah ayat yang secara ilustratif menggambarkan siapapun yang memilih untuk sesat, berpaling dari peringatan Allah, mereka akan mendapatkan kesempitan itu sebagai akibat dari sikapnya sendiri. Dan pada hari kiamat mereka itu tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena apa? Mereka tidak tahu mana kenikmatan yang harus mereka peroleh. Karena mereka selama di dunia lupa untuk ingat kepada Allah. Dan karena lupanya itu, dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Mereka memilih untuk mendapat petunjuk dan berusaha untuk mendapat petunjuk Allah melalui doa dan upayanya. Sehingga Allah memberikan petunjuknya kepada dirinya, sehingga atas dasar petunjuknya itu dia berjalan di atas rel yang benar. Sehingga dia mendapatkan keberuntungan dari Allah, keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat kelak. Nah, cuma kemudian kadang-kadang kita ini mempertanyakan, saya ini sudah berusaha mendapat petunjuk dengan doa saya dan upaya optimal, tetapi kenapa di dunia saya seakan-akan tidak mendapatkan apa-apa? Pertanyaan itu harus dijawab secara kritis. Benarkah kita ini sedang tidak mendapatkan apa-apa? Lalu apa-apa itu yang dimaksudkan apa? Ya, begitu. Nah, kita mungkin belum menjadi orang kaya karena apa? Kita tidak ikut ngerayah dalam bahasa Jawa. Ngerayah rezeki berdasarkan pola yang dilakukan, dikerjakan, dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Koruptor itu bisa mendapatkan miliaran dalam satu saat, dan kita yang tidak korupsi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang kita mau apa? Mendapatkan kekayaan dari cara korupsi yang dengan itu kita akan mendapatkan berkah Allah, atau berjalan di jalan yang lapang yang mungkin kita tidak akan memperoleh sebanyak itu di dunia, tetapi mendapatkan ridho dari Allah. Lebih penting mana? Ridho Allah dengan uang yang sedikit, atau dengan uang yang banyak tetapi mendapatkan murka dari Allah? Ini kan pilihan. Pilih mana? Menjadi koruptor yang duitnya banyak tetapi mendapatkan murka dari Allah, atau tidak jadi koruptor, duitnya sedikit tetapi mendapatkan ridha Allah? Ini kan pilihan hidup. Dan memilih itu tidak mudah. Hidup itu kan pilihan. Tetapi memilih itu tidak mudah. Tetapi begitu kita sudah memilih dan mantap dengan pilihan kita, kita akan menikmati apa yang kita pilih. Pak Sami ditanya, menyesal jadi guru? Ya, itu pilihan saya. Ketika saya ditanya, saya menyesal nggak jadi dosen? Tidak. Itu pilihan saya. Saya tidak menyesal jadi mubalik, karena itu pilihan saya. Tetapi jangan karena pilihan-pilihan itu lalu kita lupa menjadi guru karena Allah, menjadi mubalik karena Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita menjadi guru dan mubalik dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang pada saatnya kita justru akan mendapatkan murka dari Allah karena kita memilih jalan yang salah. Kita punya amanah, sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah untuk kemudian kita jalani dengan kesungguhan yang tinggi, dan pada saat kita tidak menjalankan amanah, Allah akan murka, Allah akan marah. Mau nggak kita dimarahi Allah karena kita tidak menjalankan amanah? Atau kita pilih jalankan amanah sebaik-baiknya, meskipun kita tidak mendapatkan perolehan duniawi yang lebih tinggi daripada orang lain, tetapi Allah ridho. Pilih mana? Nah, silakan nanti kita renungkan. Mau kita pilih jalan yang mana? Jalan yang diridhoi oleh Allah, atau jalan yang dimurkai? Meskipun pilihan-pilihan itu semuanya punya konsekuensi, karena kadang-kadang setan itu menunjukkan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita, pada sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita itu ada sesuatu yang mengakibatkan murka Allah terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.